Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Andres Ardiansa dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi kelas R02. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan dari jurnal ini yang saya sudah ambil sebelumnya. Ini bisa dilihat dari jurnal penerapan metode SDLC waterfall dalam pembuatan sistem informasi akademik berbasis web studi kasus Pondok Pesantren Al-Habi Soleh Kabupaten Kuburaya Kalimantan Barat. Si penulisnya itu bernama Yoki Firmansyah dan Udi dari program studi manajemen informatika, dan apa namanya, dia ngambilnya di Pontianak, itunya kuliahnya BSI. Kita lanjut, fokus pada inti. Di sini saya sudah buat ringkasannya ya, tapi cukup pendek sih. Namun saya akan jelaskan di jurnalnya juga. Oke, dimulai dari tahapan SDLC sendiri itu analisis. Ya, analisis yang berarti itu ya menganalisa apa yang dibutuhkan dari sistem tersebut atau web tersebut. Semisal kayak seperti dimulai dari kebutuhan fungsional, kayak seperti pembuatan admin, pembuatan mahasiswa, atau ini kan webnya untuk pondok pesantren ini ya, apa namanya, pondok pesantren, berarti siswa, bukan mahasiswa ya, maaf, siswa. Oke, kemudian untuk gurunya itu diberi akses untuk membuka apa aja di web tersebut gitu. Oke, dianalisis lah semuanya lah, sampai keuangan juga dianalisis, sampai hardware-nya dibutuhkan berapa, spesifikasinya seperti apa sih, hardware-nya semisal kayak membutuhkan apa namanya, eh, prosesornya semisal membutuhkan 2 GB untuk rancangan web ini, dan membutuhkan apa namanya, layarnya misalkan LED atau apa ya, semacam itulah. Kemudian desainnya juga dianalisis. Oh, sistem ini mau ngarah kemana sih desainnya? Mau desainnya kayak seperti apa namanya, eh antarmukanya sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau tidak. Ya, kalau bisa dibilang sih di sini dia penerapan aplikasi desain antarmukanya itu eh, lebih ke apa namanya, lebih ringan atau tidak ya, semacam itulah, lebih enak dipandang atau tidak lah kalau untuk desainnya. Terus rumit atau tidak desainnya, dan menunya ribet atau tidak ya, seperti itu. Tahap yang ketiga itu pengkodean itu yang pasti menggunakan sebuah aplikasi ya, terutama semisal eh, bisa Microsoft Visual Studio, bisa C++, bisa Borland, atau Borland itu aplikasinya ya. Borland bisa apa namanya? Bisa program C saya kurang tahu ya, bisa Python ya, kayak Python atau apalah. Oke, kemudian pengujian ini setelah web tersebut jadi, kemudian diuji satu persatu dari menu tersebut apakah berfungsi baik dengan atau tidak. Oke, lanjut aja ya ke menu pembahasan. Nah, pembahasan ini dimulai dari tahap analisis si penulis tersebut ya. Yang pertama itu kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional itu eh, lebih condong ke arah ke sistem ya. Sistem membutuhkan apa untuk dibuat dalam web tersebut. Semisal kayak apa namanya, kayak di dalam web tersebut ada murid atau siswa, terus kemudian ada guru, ada staff, ada apa lagi, petugas kebersihan, terus mata pelajaran ya, seperti itu yang dibutuhkan dari kebutuhan fungsional. Kemudian kebutuhan non fungsional. Kebutuhan non fungsional ini lebih mengarah kepada hardware atau keuangan ya, bisa dibilang ya.
Oke, bisa kayak membutuhkan spesifikasi komputernya seperti apa nih, misalkan kayak OS-nya butuh Windows 10 nih, kemudian apa namanya, motherboardnya harus yang apa namanya, yang seperti apa yang mau diinginkan, yang sesuai dengan eh, apa, komputer tersebut atau spesifikasi tersebut lah. Ibaratkan kayak server membutuhkan seperti apa nih, mulai dari motherboard, terus kemudian layarnya, screennya, kemudian keyboardnya, mouse, ya semacam itulah. Kemudian tahap desain. Nah, desain ini dibuat skema ERD ya. ERD itu kayak hubungan relasi ya, kayak contohnya seperti inilah fungsi-fungsi menu ya. Saya contohkan. Sebenarnya saya nggak ambil gambarnya, tapi kayak seperti ini ERD. Saya jelaskan ya. ERD itu adalah entitas relationship diagram. Nah, di mana entitas-entitas itu saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Kayak misalkan kayak contohnya di sini ya. Misalkan siswa perintahnya apa? Perintahnya kayak misalkan belajar. Ya, belajar. Nah, belajarnya dengan siapa? Misalkan dengan guru atau ini dengan mata kuliah yang terkait ya. Mata pelajaran yang terkait, guru misalkan. Gurunya di sini, gurunya apa? Misalkan masuk ke sini, guru kan tadi guru nih, ada nama-nama gurunya tuh, kemudian masuk ke sini, contohnya seperti itulah ya, dari ERD. Di sini mata pelajaran milih apa dia, kemudian guru yang terkait ada siapa aja gitu. Oke, kemudian di sini si penulis membuat spesifikasi file admin. Spesifikasi file admin ada apa aja sih? Di admin ada username, password doang sama foto. Kemudian file guru terdapat kode guru ya, seperti keterangan yang saya jelaskan ya. NIP, nama guru, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya. Siswa juga seperti itu. Ada alamat orang tua. Intinya menjelaskan tentang informasi pribadi lah tentang anak tersebut atau guru tersebut. Kemudian file nilai juga seperti ini. Misal kayak ID-nya apa aja. ID-nya. Kemudian kode pelajar, kode guru, kode siswa, ya seperti itulah penginputan nilai. Kemudian spesifikasi file pelajaran, ini bisa dibilang mata pelajaran. Ada kode pelajaran, ya seperti itu. Nama pelajaran, keterangan kelas, spesifikasi wali kelas. Oke, udah sekian. Ada banyak sih sebenarnya. Cukup banyak. Oke, lanjut ke tahap implementasi. Implementasi itu bisa dibilang seperti apa ya? Di sini saya sudah jelaskan ya. Tahap implementasi yaitu tahap di mana proses pembentukan website yang sudah jadi akan tetapi belum dapat diuji. Uji coba. Oke. Contohnya seperti ini udah jadi nih. Namun dia belum bisa diuji coba, bisa dibilang pengujian, belum masuk tahap pengujian. Ini dalam proses pembuatan ya, implementasi atau penerapan ya. Penerapannya seperti ini nanti. Tuh. Bisa dilihat, saya nggak bisa jelaskan soalnya kecil gambarnya. Ada implementasi halaman ruang, halaman beranda guru, ada implementasi halaman ruang wali kelas, ya seperti itulah tampilannya. Yang terakhir yaitu tahap pengujian. Oke, tahap pengujian itu apa namanya, pada tahap ini si penulis mencoba menguji apakah sistem benar-benar efektif atau tidak. Dalam artian ya, sistem itu bisa berjalan dengan efektif, ada sistem tersebut ada yang error atau tidak. Oke, dimulai dari tahapan login. Nah, login itu ya misalkan kayak nama dan passwordnya itu nggak cocok nih, harusnya nggak bisa masuk dong. Namanya cocok, kemudian passwordnya nggak cocok, harusnya nggak bisa masuk. Ya gitulah. Tahapan pengujian jadi diuji satu-satu dari tahapan implementasi sebelumnya ya, yang sudah dibuat ya. Diuji satu-satu lah intinya lah. Kayak misalkan dari siswa juga diuji, dari guru, terus kayak staff gitu juga bisa diuji juga. Terus kemudian di sini dia bilang fungsional juga diuji juga. Oke. Jadi
intinya begitu ya. Di tahapan pengujian itu sistem diuji apakah layak atau tidak, atau error atau tidak sistem tersebut. Oke, sekian dari saya, presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.